Halo dulur, cek kabeh ono video kaya ngene. Subscribe, unek loncenge, like, comment, lan Halo dulur, berjumpa lagi dengan aku Niki Andrew Pratama di Podcast Milenial. Nah, mungkin buat adik-adik semuanya yang baru lulus SMA ataupun SMK, mungkin kalian bingung nih, kalian mau pilih S1 atau D4. Dan mungkin kalian lebih ragu kalau kalian mau ambil diploma 4. Nah, kenapa sih kalian harus ragu? Kuliah D4 itu mantap kok. Nah, aku bakalan sharing tentang pengalamanku selama kuliah D4 dan di Politeknik itu seperti apa. Nah, kuliah D4 ini apa bedanya dengan S1 ya? Nah, D4 ini seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, D4 bisa nggak sih kuliah S2 di luar negeri? Nah, kuliah D4 ini itu sama halnya kayak SMK ya. Jadi D4 ini SMK, S1 ini SMA gitu. Nah, S1 ini lebih ke analisis dan teori, sedangkan diploma 4 ini akan lebih ke praktek gitu. Kalian bakal lebih sering praktek ke lab dan juga ada teorinya juga. Seingatku untuk presentase praktek dan teorinya itu untuk prakteknya adalah sekitar 60% dan teorinya adalah 40%. Terus seingatku seperti itu. Nah, kalau kalian mau ambil kuliah di diploma 4 itu kalian bisa ambil di ada vokasi di universitas-universitas ataupun ada juga politeknik negeri di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya adalah alumni dari diploma 4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang, teman-teman ya. Nah, setelah lulus aku langsung nih melanjutkan pendidikanku S2 ke Uni Eropa dengan beasiswa dari Uni Eropa, fully funded ya beasiswanya. Jadi jangan khawatir buat kalian yang pengen kuliah D4. Nah, ketika kalian kuliah D4 itu lebih banyak kalian akan praktek di laboratorium. Dan tentunya pasti ada teori. Kebanyakan selama 1 hari itu untuk jam pertama sampai jam keempat misalkan itu kalian akan belajar teorinya. Kalian akan belajar teorinya. Setelah kalian belajar teori tersebut, setelah jam keempat itu kalian bakal ada di laboratorium gitu. Jadi kalian akan langsung mencoba teori tersebut gitu. Kalian aplikasikan teman-teman. Nah, kalian aplikasikan dengan berbagai macam laboratorium project yang telah disiapkan oleh dosen-dosen kalian. Di situ kalian mencoba dan tentunya kalian pasti akan lebih banyak juga mengerjakan laporan-laporan praktikum. Setiap praktikum kalian akan diminta membuat laporan dan di laporan itu kita juga berlatih tentang analisis juga gitu, analisis dan teori juga gitu. Nah, kenapa sih hasilnya kok error sekian persen dari hasil kalkulasi teori gitu? Kita juga harus membandingkan seperti itu. Tetapi intinya kalau kalian kuliah D4 itu lebih banyak ke praktikum saja gitu. Nggak hanya praktikum saja, kalian juga belajar teori tapi lebih banyak ke praktikum teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya D4 lulus itu bisa jadi apa aja gitu. Kan D4 itu nggak terlalu dikenal di dunia gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau menurutku diploma 4 itu bisa menjadi apa aja gitu. Banyak banget gitu. Sekarang juga diploma 4 juga bisa diterima di CPNS juga bisa diterima teman-teman. Nah, buat kalian nih yang tentunya pengen masa depannya terjamin gitu, yang pengen CPNS gitu. Nah, banyak sekali lowongan CPNS yang sudah menerima diploma 4 teman-teman. Seperti pengalamanku kemarin itu ada temanku tuh ada temanku yang bekerja di kejaksaan, dia udah PNS dulu dan dia share pendaftaran CPNS. Di situ itu ada diploma 4 Teknik Elektronika buat CPNS di kejaksaan. Nah, CPNS tentunya sudah bisa. Dan ketika kalian kuliah di Politeknik itu tentunya industri-industri itu sangat senang akan menerima kalian, tergantung kualifikasi kalian ya, tapi ya tergantung skill-skill kalian. Nah, selama kuliah itu kalian dapat skill apa aja,
Dan tentunya kalau kuliah di politeknik itu biasanya tergantung jurusannya itu kalian akan dapat sertifikasi gitu. Dan sertifikasinya nggak main-main, kadang sertifikasinya sekelas BNSP teman-teman, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya kalau nggak salah, BNSP kalau nggak salah seperti itu. Nah itu sekelas itu bahkan aku dulu kuliah dapat 3 sertifikasi pneumatik, connecting dan juga PAC. Itu nggak main-main banget, itu luar biasa banget gitu. Nah tentunya kalau memang dikompetkan dengan S1, kalau dengan teori tentunya kita kalah. Diploma 4 itu kalah. Tetapi ketika aku lanjut S2 di luar negeri, tentunya aku juga perlu waktu adaptasi yang cukup panjang gitu, karena tidak mudah gitu, karena S2 di sini itu based on theory ya. Jadi mereka banyakkan teori, labnya kurang gitu. Jadi kayak kadang aku harus belajar mulai dari dasar lagi. Itu cuma salah satu kelemahan. Tetapi buat kalian anak-anak D4 yang pengen kuliah S2, dan saya percaya S2 tidak hanya D4 ini juga tidak hanya bisa kuliah di S2 terapan aja. S2 terapan itu ada di politeknik, tetapi kalian juga bisa S2 di luar negeri dengan beasiswa. Nah, selain itu di industri-industri juga bahkan akan sangat senang dan siap untuk menerima kalian yang skillful ya, yang udah terbiasa dengan praktek, udah terbiasa dengan lapangan. Banyak sekali teman-temanku, sepengetahuanku yang kerja di industri-industri di Bekasi ya, seperti di industri printing gitu-gitu ya. Itu banyak sekali teman-temanku di situ. Di industri printing bukan percetakan ya, printing yang produksi printernya gitu, seperti itu. Nah, banyak sekali juga yang ada di itu di pabrik-pabrik di daerah Pasuruan. Itu juga banyak, seperti pabrik susu itu ada, itu banyak sekali. Dan tentunya peluang kalian untuk kerja di BUMN itu juga besar gitu. Intinya kalau kalian kuliah di 4, kalian akan menjadi pribadi yang skillful, yang terbiasa praktek, yang terbiasa berada di lapangan, yang terbiasa hands-on training gitu. Tidak hanya teori, bayangan dan awang-awang saja. Kalian itu udah terbiasa hands-on training gitu. Kalian udah biasa megang palu untuk mukul paku gitu. Kalian tidak hanya belajar tentang teori gimana cara mukul dengan menggunakan palu, mukul paku dengan menggunakan palu, bahwa kita harus dari atas harus ke bawah. Kalian langsung hands on nih, kalian pegang palunya, kalian pukul gitu, pakunya gitu. Nah, jadi menurutku buat kalian jangan pernah kalian ragu untuk ambil D4. Kesempatan setelah kalian lulus D4 itu luas banget teman. Kalian bisa jadi apa aja, jangan pernah ragu kalian. Jadi apalagi kalian mungkin yang mau alih jenjang dari D3 ke D4 gitu, jangan pernah kalian ragu. Itu teman-teman. Itu pesan dari aku. Kalau kalian baru lulus SMA SMK, ambillah D4. D4 bukan sebuah opsi ketika kalian gak keterima di S1 manapun. Kadang banyak orang menjadikan D4 menjadi sebuah opsi ketika tidak diterima di S1 favorit, masuk diploma 4 ya. Tapi D4 itu menurutku udah berkelas banget. Apalagi kayak Polinema, PENS, dan juga politeknik negeri di seluruh Indonesia itu udah mantap banget gitu. Dan banyak sekali politeknik sekarang yang udah buka kelas internasional nih teman-teman. Jangan pernah ragu untuk ambil diploma 4. Dan mungkin sekian sharingku tentang diploma 4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku semangat buat videonya. Kecuali lek awakmu gak subscribe, aku males guys video tenan dah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.